ketemu lagi bareng gue di Ari Channel, tempatnya berbagi tips dan informasi menarik dan pastinya insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Nah kali ini kita lanjut ke video yang sebelumnya udah pernah gue posting. Gue tuh lagi mau ngebahas tentang renovasi rumah gue. Nah ini nih kebetulan gue lagi sama desainer gue dalam artian arsiteknya sih. Nah, kebetulan orangnya ada di sini. Kita itu aja sambil ngobrol-ngobrol untuk ngebahas desain rincinya tuh seperti apa sih. Oke. ini sebenarnya teman kepala gue lah, cuman dia udah berhasil bikin perusahaan sendiri. Gitu. Nah ini namanya Pak Andi. Nah itu dia itu punya websitenya perusahaan Line.com. Mungkin kalau nyebutnya emang tulisannya kayak line, tapi itu sebenarnya line garis bahasa Inggris sama line berbeda bahasa Indonesia. Iya, jadi kalau gini kombinasinya nanti akan tidak ada di sini kok. Ada di deskripsinya. Ntar lebih jelasnya lo lihat di deskripsi gue. Ntar ada kontak WA-nya juga sih. Gitu. Nah ntar kontak WA-nya bisa lo lihat juga sih di website yang gue masukin itu udah ada. Gitu, oke. Kita langsung lanjut aja ya ngebahasnya ya. Langsung makan, oke? Nah, sekarang kita lagi mau coba ngejabarin tentang desain rumah gue. Nah, ini yang ntar si Pak Andi sih yang akan ngejelasin. Oke, Andi? Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini, kawan-kawan sekalian. Untuk sebelum kita menjelaskan tentang desain rumah, kita kan maaf nih suaranya agak sedikit campuran karena kita lagi di luar ya. Kita lagi di mana sih? Ayam Penyet Surabaya ya, iya. Di Depok, Margonda. Ini ada, gue tunjukin video keadaan sebelumnya. Lihat nih, ini adalah ruangan pompa segala macam lah, pokoknya nggak kurang menarik lah sebenarnya untuk diceritakan ya. Tapi tempatnya nggak menarik ya. Sih ya. Nah ini mungkin kelihatannya dari menghadap ke belakang ya, ini semua kan atapnya asbes panas, terus di sini nggak ada udara keluar, kalau hujan bocor segala macam. Nah ruangan inilah yang akan kita olah jadi ciamik. Asik, ciamik. Bagaimana caranya? Oke, caranya adalah kita pertama nanyain dulu ke klien kita, ini Pak Ari ini, apa sih maunya gitu. Maunya ternyata banyak. Tapi nggak apa-apa, di situ gue suka sama klien yang jujur, jadinya dia nggak malu-malu untuk menyampaikan ide dan ide dan pemikirannya gitu. Jadinya gue sebagai pengolah desain itu gampang karena informasinya udah banyak jadinya. Oke, lanjut ya. Ini gambar kondisi existing sebelumnya ya. Kita masuk ke sini. Bang, nih kondisi seperti ini. Ruangan ini akan kita olah menjadi ruang keluarga, taman, toilet yang agak besar, sama kamar anak. Luasannya berapa sih, Di? Luasannya sekitar 62 meter persegi. Ya, itu adalah luasan yang nggak terlalu besar sih sebenarnya. Cuma kita kan gimana caranya kita bisa ngolah luasan segitu untuk biar jadi ruangan yang bermanfaat aja gitu. Oke. Ini adalah kondisi sebelumnya ya. Ada daktoron di sini, dan daktoron ini nanti kita akan ubah di mana, di belakang. Nah, ini adalah kondisi renovasi nanti. Kondisi renovasi di sini ada taman, di belakang ada taman. Di sini akan jadi ruangan keluarga. Di sini akan jadi dapur. Dan maaf agak muter-muter. Di sini akan jadi kamar anak dan kamar mandi. Oke. Nah, ini adalah kondisi nanti seperti apa.
masih ada ya. Ini sini aja ya. Iya, Monitor ya. ya. Ini adalah ruang keluarga nanti seperti ini. Ya, oke, begini jadinya. Kita mungkin ngeliatnya dari sini lebih enak. Nah, ini Itu lebih. ini akan jadi ruang keluarga nanti. Ya, ruang keluarga. Kita lihat di sini. Ini nanti akan menjadi, ini koridor ya, ini koridor. Suaranya kan bisa diganti nanti ya. Ini koridor, ini kamar anak. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ntar mungkin mau konsultasi atau perihal desainnya sama Mas Bro Andi ini, dia open kok orangnya, baik juga gitu. Jadi mungkin ntar bisa inilah, bisa ini rekomen lah. Oke. Nah, ini dapur ya? Dapur. Ini kitchen set, bukan kitchen set sih, jadi semi kitchen set ya. Jadi Ya. di sini nanti kita akan diskusikan sih sebenarnya, hari malam ini juga akan kita diskusikan. Ya, kira-kira seperti inilah kondisinya. Dari yang tadinya Itu, seperti ini, ya kan? Tadinya seperti ini. Yang nggak menarik. Ya, ini ada pengantin kucing ya, Ri. Wah, ini akan menjadi, nanti akan menjadi seperti itu. Akan jadi seperti ini. Janitornya buat Iya. Nah, ini kondisi tamannya. Kelebihan. Nah, ini kondisi janitor. Ada kanopi di atasnya. Oke. Jadi ya seperti itu, guys. Kenapa gue ngeliatnya jadi yang ini? Iya. Oke, salah ya. Berarti sebenarnya ruangannya itu sesuai sih sama yang gue mau. Kebetulan kan gue kan juga pengennya tuh ada tambahan satu kamar mandi yang bisa dibilang ya standar lah, nggak dibilang besar juga, nggak dibilang kecil, tapi mencakup semua. Nah, sama ditambah sebenarnya gue itu juga sebenarnya pengen tuh kayak ruang janitor, ruang jemur itu sendiri, jadi nggak gabung di dapur gitu loh. Kan beberapa kadang ada yang digabung sama dapur. Nah, gue nggak mau seperti itu, dan akhirnya keluarlah desain dari si Andi ini dari line.com. Oke. Ya seperti ini sih, guys. Jadi guys, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi desainnya sederhana, simple, cuma fungsional aja. Karena kita juga memanfaatkan ruang yang ada gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya aja biar lancar sampai akhir pekerjaan nanti. Ini mohon maaf, gue belum bisa ngasih foto progres, masih ada di handphone semuanya. Nanti mungkin pas mungkin udah selesai finishingnya, kita kasih before afternya sih. Yeah. Mungkin buat rekomendasi buat teman-teman yang butuh rekomendasi mau bikin ruangan rumah mungkin dengan tanah yang nggak cukup besar gitu, itu bisa sih. Oke, Di, sama satu lagi, gue mau tanya-tanya aja sih. mungkin kalau gua sih kembali kepada ya tadi, kepada budget ya. Pertama, kalau gua lebih suka pertama kita ya, karena gua muslim, gua akan menghindari yang namanya riba, misal gitu ya. Gua kan ya kalau bisa lah kita nabung aja dikit-dikit beli tanah, dari tanah kosong gitu ya. Nah, kita bangun sesuai dengan selera kita gitu. Karena kalau kita beli rumah jadi kebanyakan, gue bukannya maksud Menjas gitu ya, tapi ya namanya biasa membangun rumah yang udah jadi gitu, pasti biayanya akan lebih mahal dibanding kita bangun sendiri gitu. Dan hasilnya juga lebih puas kalau kita membangun sendiri, karena kita
keinginan kita bisa tersalurkan. gitu. Iya, Nah, benar sih. ide-ide kita bisa tersalurkan di desain kita sendiri. Dan kalau bisa, walaupun kita idenya bagus-bagus, tapi kita butuh yang namanya arsitek. Arsitek itu sebenarnya nggak mahal, cuma dia terlihat mahal saja. Walaupun nanti pada saat hasil akhirnya itu akan menguntungkan kita karena kita nggak tambal sulam lagi. Ibaratnya dari awal sudah ditunjukkan bahwa nanti bangunnya kan jadi seperti ini loh. Gitu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang lebih untuk ini nggak jadi nih, ternyata jeleknya begini ya, coba dibongkar lagi, di kayak gini aja gitu kan. Itu kan membuang-buang biaya kawan-kawan juga sih sebenarnya. Jadi sebaiknya sebisa mungkin untuk tempat tinggal kita setiap hari, dimana kita bisa istirahat di situ, bisa beraktivitas di situ, buat desain yang bagus, yang fungsional, dan yang tadi itu yang nggak banyak makan nggak banyak mengeluarkan budget gitu ya. Sekilas orang pakai arsitek tuh kayak eksklusif gitu ya dan mahal, tapi nggak kok sebenarnya. Kayak saya nih, kayak saya seperti kita, kami di lain-lain kita membantu desain itu free. Oh, bisa free ya gitu. Iya, karena kita pelaksana juga. Gitu. Ya, kita mengapa kita nggak ngambil jasa desain, karena kalau kita biasanya orang memberikan jasa desain tanpa ikut serta dalam pelaksanaan atau cuma hanya sekedar pengawasan tanpa ikut serta dalam pengawasan, itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Jadi kita nggak bisa, kita sebagai desainer tidak bisa mendrive para tukang gitu, mendrive tukang untuk mewujudkan bangunan yang kita mau gitu. Kalau kita menggunakan jasa desain, biasanya kita dapat gambar semuanya lengkap, DNA tanpa potongan, gambar kerja, tapi kita di dalam pelaksanaan belum tentu hasilnya akan sesuai dengan yang kita mau. Ya, apa yang kita mau gitu. Dan sesuai budget juga ya. Betul sekali. Karena itulah sebabnya kami di lain-lain nggak concern kepada desain, tapi kepada pelaksanaan. Gitu kira-kira. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau sekedar untuk sharing, tanya-tanya, itu possible nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa banget. Sangat bisa. Berarti ntar itu di link deskripsi aja ya gua sertain ya. Itu bisa banget. Silakan aja teman-teman yang mau nanya, nanti saya kasih di sini. Ini adalah link websitenya dan itu ada nomor WhatsApp kami di situ, nanti bisa nanya-nanya lewat WhatsApp. Tapi ya jangan nanya juga sih. Kalau bisa memang serius aja. Kalau misalnya memang niat ingin merenovasi atau membangun rumah dari nol, itu silakan kami. Sama itu biasanya kalau misalnya pengerjaan gini berapa lama sih nih kalau misalnya pelaksanaannya tuh dari timnya lo sendiri gitu? Itu tergantung skupnya sih. Jadi kalau untuk renovasi interior atau renovasi yang sekarang ini kita laksanakan, itu bisa sangat cepat ya, paling lama 2 bulan lah. Paling lama 2 bulan, sebulan lebih pun bisa. Itu dengan luasan sekitar 60 meter persegi ya, 62 meter persegi. Itu sangat cepat karena ya pertama bangunannya udah ada, itu tinggal ngolah bagian dalamnya aja gitu dan sebagainya. Hanya kecil sih masa kerjanya, masa waktunya. Kalau untuk buat baru mungkin sekitar ya tergantung permintaannya. Misalnya kalau saya kalau sekitar 400 meter persegi itu bisa 4-5 bulan paling cepat. 4-5 bulan ya. Pertanyaan terakhir. Biasanya kalau yang kami lakukan, kami nanya dulu apa keinginannya si klien itu sendiri. Jadi nanti kita akan buat desain, dari desain itu akan keluar angka tentunya. Nanti dari angka tersebut
misalnya ada sedikit ada sedikit negosiasi ya bisa, nanti kita bisa diskusi tentang desain lagi, atau mungkin kita ganti speknya jadi desainnya bisa masuk. Intinya tetap aman sih ya. Intinya aman, jadi sebenarnya nggak perlu takut, justru di sini klien itu kan aman karena langsung sama ahlinya gitu, langsung sama ahlinya. Dan kita di sini bukan cuma mencari uang, tentunya kan kita di sini mencari karya gitu. Berarti kalau arsitek sendiri membuat bangunan itu seperti membuat anaknya gitu, jadi ini hasil karya kita, ini adalah anak kita gitu bangunan. Ya otomatis kita kan membuat itu dengan sebaik-baiknya biar semuanya itu jadi indah. Kita lagi Bermanfaat juga pastinya ya. Oke Ndi, kalau gitu thank you banget, semoga sukses usahanya, dan semoga karya-karyanya juga bermanfaat buat owner, customer, dan tim yang kerja di tempat lain-lain.com. doakan kami ya kawan-kawan, terima kasih banyak.